أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال جل وعلا في آية الأخرى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal telah mengatakan kepada kita di dalam ayatnya surat Al-Maidah, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta melaksanakan syariatnya. Man yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, barang siapa di antara kalian yang keluar dari agamanya, fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin, yaitu mereka mempunyai sikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, akan tetapi memiliki sifat yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah itu berperang di jalan Allah. Mereka berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela.
Mereka dalam menegakkan agama Allah, membuktikan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul, melaksanakan syariat Islam secara kafah. Apabila mereka dipanggil untuk berjihad, apabila mereka dipanggil untuk membela agama Allah Azza wa Jal, niscaya yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka melaksanakan syariat tersebut dengan penuh tanggung jawab. Mereka melaksanakan syariat tersebut dengan memberikan dedikasi terbaik, mengorbankan jiwa, raga mereka dan harta benda yang mereka miliki, dipersembahkan untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal. Karena mereka tahu dan mereka sadar bahwa perjuangan mereka itu hakikatnya adalah tijarah, perdagangan dengan Allah Azza wa Jal. Dan mereka juga yakin akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mengatakan bahwasanya fa innal jannata fi dhilalis suyuf. Sesungguhnya surga itu berada di bawah bayang-bayang pedang. Sehingga la yakhafuna lawmata laim. Mereka dalam menjalankan syariat itu tidak takut cercaan orang-orang yang suka mencerca, tidak takut nyinyiran orang-orang yang suka nyinyir. Dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Demikian itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Orang-orang yang diberikan keistiqamahan. Orang-orang yang diberikan semangat juang. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka izzah, kehormatan dan harga diri yang tinggi di hadapan musuh-musuh mereka. Sehingga mereka tidak gampang dipermainkan. Mereka tidak gampang dilecehkan. Mereka mempunyai izzah kehormatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, pemberiannya, Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jikalau manusia mereka enggan untuk membela agama Allah, jikalau manusia telah menjadi para pengecut, mereka tidak punya nyali dan tidak punya izzah di hadapan musuh-musuh Islam, dan mereka cenderung menjadi penakut, kehilangan harga diri mereka, jati diri mereka sebagai seorang Islam yang yu'la, yang tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Niscaya mereka akan dibuat terhina oleh musuh-musuhnya. Niscaya mereka akan dipermainkan oleh musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lain, masih dalam surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Nasara dan Yahudi sebagai teman-teman setia.
karena sebahagian mereka adalah teman setia bagi sebahagian yang lainnya. Dan barang siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Dan sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah menamakan mereka dengan orang-orang yang zalim. Maka ma'asyiral muslimin, sebab itu ketika kaum muslimin menginginkan mereka punya izzah, mereka hidup sebagai kaum yang mayoritas, tetapi mereka telah kehilangan harga diri. Mereka dipermainkan dari waktu ke waktu. Mereka dipermainkan dari zaman ke zaman. Hakikatnya mereka tidak merdeka di negeri sendiri. Maka jalan satu-satunya mereka harus kembali ke agama mereka dengan memiliki harga diri yang tinggi, dedikasi dan nilai juang yang tinggi, mampu menampakkan dirinya sebagai seorang muslim yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat pemberani dan rela berkorban di jalan Allah. Maka dengan demikian Allah akan menyusupkan rasa takut ke hati-hati musuh, dan Allah akan memberikan kewibawaan kepada mereka. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar kita berlindung kepada Allah dari sifat penakut, dari sifat pengecut, sifat mau untung sendiri. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di akhir daripada salatnya, a'udzu billahi minal bukhli wa minal jubni. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat bakhil, sifat pelit, tidak berani berkorban di jalan Allah, dan wa minal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat pengecut, sifat penakut. Sehingga kalaulah manusia mayoritas kaum muslimin memiliki sifat jubn, sifat penakut, maka Islam ini akan direndahkan. Agama ini akan kehilangan kewibawaannya. Maka akan tersusupkan di dalam hati-hati mereka penyakit wahan, yaitu penyakit cinta dunia dan karahiyatul maut, takut akan kematian. Ini adalah penyakit yang membawa manusia kehilangan jati diri mereka, menjadi mental pecundang, sehingga mereka tidak mempunyai nilai juang untuk membela kehormatan agama mereka. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah dari orang-orang fasik itu? Yani
yaitu orang-orang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan dimurkai oleh Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, serta Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara mereka ada orang-orang yang dijadikan kera dan babi, wa abada togut, serta para penyembah berhala. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita renungi firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-57, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa. Janganlah kalian menjadikan orang-orang yang membuat agama kalian menjadi bahan ejekan, walaibah, dan bahan permainan. Janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan ejekan dan bahan permainan. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a, dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir. Janganlah kalian menjadikan mereka itu sebagai awliya'a, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Maka ma'asyiral muslimin, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Janganlah kalian menjadikan agama kalian sebagai bahan candaan dan bahan permainan. Dan lebih-lebih lagi, janganlah kalian bergaul dengan orang-orang yang melecehkan agama kalian, menjadikan agama kalian sebagai bahan komedian, atau menjadikan agama kalian sebagai lelucon. Karena yang demikian itu amat dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah azza wa jalla memerintahkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, jikalau sekiranya kalian termasuk orang-orang yang beriman di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana aqimis salah.